Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baik, rekan-rekan semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kiki Hadiansyah. Saya merupakan mahasiswa UPI kelompok 4 Intelektual Muda Komunitas Keprofesian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Prioritas Strategi Pengembangan Wakaf Produktif untuk Permodalan Startup Berkelanjutan, Pendekatan Analitik Network Proses ANP. Ada 3 bagian dalam proposal penelitian saya: pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga metode penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Diawali dengan latar belakang. Sudah kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang tentunya memiliki beragam potensi dan juga tantangan. Salah satu potensi yang ada di Indonesia adalah potensi wakaf. Berdasarkan data dari CNN 2021, potensi aset wakaf per tahun Indonesia mencapai 2.000 triliun. Kemudian potensi wakaf uang menembus kisaran 188 triliun per tahun dari Suheryadi 2021. Namun penggunaan wakaf di Indonesia masih belum terlalu optimal. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian Siwak tahun 2021, bisa dilihat jelas bahwa mayoritas wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid sebesar 44,26%, kemudian diikuti musola, kemudian sekolah, sosial lainnya, makam, dan juga pesantren. Wakaf mayoritas digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, tidak untuk hal-hal yang produktif. Padahal wakaf bisa lebih optimal jika dikelola dengan baik, termasuk untuk hal-hal yang produktif. Dan kita lihat mengenai startup di Indonesia bahwa dari Muslim 2020 terdapat 2.193 startup, yang mana 90% startup tersebut mengalami kegagalan. Dan salah satu faktor yang menyebabkan startup tersebut gagal adalah karena sulitnya mengakses permodalan lokal, sehingga modal banyak dari investor asing. Dari Abidin 2019. Wakaf sebenarnya bisa digunakan untuk menjawab solusi ini, menjawab permasalahan ini. Wakaf bisa menjadi solusi terhadap permodalan startup yang ada di Indonesia yang memiliki potensi yang begitu besar. Oleh karena itu, penulis pun mengajukan penelitian yang berjudul Prioritas Strategi Pengembangan Wakaf Produktif untuk Permodalan Startup Berkelanjutan, Pendekatan Analitik Network Proses ANP. Adapun tujuan penelitian adalah menganalisis prioritas masalah dan solusi dalam pengembangan wakaf produktif untuk permodalan startup dengan melihat berbagai aspek yang memengaruhinya, yaitu aspek masyarakat, kelembagaan, pemerintah, sistem, dan juga syariah. Adapun manfaat penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi Islam guna memperbanyak konsep dan teori mengenai wakaf. Kemudian penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Bagian yang kedua adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, urgensi wakaf produktif untuk pembangunan ekonomi. Zainal 2016 menjelaskan bahwa harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, seperti terbukanya lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua, peran strategi startup untuk perekonomian. Startup memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian ini, yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Dahan et al. Tahun 2020. Adapun penelitian terdahulu telah banyak yang membahas mengenai wakaf dan hubungannya atau kontribusi dan potensinya terhadap ekonomi dan permodalan. Yang bagian terakhir, bagian ketiga adalah metode penelitian. Pertama, desain penelitian.
Penelitian ini merupakan termasuk penelitian eksploratif, yang mana bertujuan untuk memberikan analisis mendalam serta mengembangkan pengetahuan mengenai prioritas strategi pengembangan wakaf produktif untuk permodalan startup berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan ANP. Operasional variabel penelitian, terdapat 5 aspek yang mempengaruhi pemanfaatan wakaf produktif untuk permodalan startup, yaitu aspek masyarakat yang tentunya berasal dari penelitian terdahulu. Salah satunya adalah penelitian dari Hasim et al. 2016, Fitri Wirantoro 2018, dan lain-lain. Kemudian aspek kelembagaan yang didasarkan pada penelitian Halim et al. 2016, Rusidiana dan Devi 2017, dan lain-lain. Kemudian ada aspek pemerintah yang didasarkan pada penelitian Ali et al. 2018, Fitri dan Wirantoro 2018, dan lain-lain. Kemudian aspek sistem berdasarkan penelitian dari Rusidiana dan Devi 2017, Rusidiana 2019, dan lain-lain. Dan terakhir aspek syariah berdasarkan penelitian Rusidiana dan Devi 2017, Firdaus et al. 2019, dan lain-lain. Adapun populasi dan sampel penelitian, populasi dalam penelitian ini ialah para expert di bidang wakaf, di bidang startup, dan di bidang permodalan. Penelitian ini melibatkan 9 expert yang berasal dari akademisi, regulator, praktisi di bidang terkait, wakaf produktif, dan startup sebagai responden. Adapun instrumentasi dan teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data primer dan kuesioner sebagai instrumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan ANP. Kemudian objek penelitian ada 5, terdiri dari 5 aspek, yaitu masyarakat, kelembagaan, pemerintah, sistem, dan juga syariah. Dan prosedur penelitian ini ada 4, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta publikasi. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.